永远是一样的，他的爱没有改变，他的能力没有改变，他的恩典没有改变，他的同在也没有改变，他的恩典也没有改变。他要叫我们成为一个恩上加恩、利上加利、福上加福、乐上加乐、荣上加荣的教会。所以我们晓得无过不成家，但是中国人以家为本，所以我们要教会好，家庭要先好。如果有了健全美好的家庭，全家信主，全家爱主，全家侍奉主，这个教会一定兴旺的。从小我到大我，世界上最大的数目是一，最小的数目也是一。如果家庭没有建好，不能够用家庭去改变这个社会，就不能够用这个教会去改变这个世界。我们感谢主，福音堂存留到今天，我们所用的办法是一张桌子、一口袋子，还有一颗脑子。我们有同样的想法，有同样的做法，有一起的钱财一起用，奉献放在一起用，而且我们有这个一个会议来决定一切的事情。所以福音堂能够从小到大，从内到外，从近到远，做到远近并传，内外兼顾，发扬光大，做神的工作。那今天我们讲到我们未来的一年要怎么样做？第一是我们要更新我们自己，要去更新这个世界，所以我们要先从自己做起。中国人说，修身养性，齐家治国平天下，从自己开始，以后才一个家庭，从一个家庭才能够一个国家，从一个国家才整个天下，上帝的整个世界都更新。Sola Scriptura, dasar firman yang penting. Sola fide, iman yang diberi untuk berfungsi. Dan juga sola gracia, itu sola berkat anugerah daripada Tuhan. Sehingga kita bisa menumpang gereja dan kita menganut satu pola, yaitu satu hal yang sangat esensial. Kita harus sama-sama. Things essential, unity. Kalau things unessential, liberty. Kalau tidak terlalu vital, essential, itu mesti bebas. Jangan diikat gitu. Biar dia bebas saja bertumbuh. Tetapi in all things, di dalam segala hal, through charity. Saudara, kita sudah melewati satu perjalanan yang luar biasa di dalam perjalanan gereja kita selama 100 tahun. Kita tidak bisa secara sepenuhnya membayangkan perjalanan ini, tetapi para pendahulu kita sudah melakukan yang terbaik dan yang terbaik. Dari perayaan 100 tahun ini, dari perencanaan, kita melihat betapa banyak kader-kader Hokim Tong yang muda-muda yang dengan all out mereka mempersiapkan acara ini dengan baik. Besar anugerah-Mu bagi gereja-Mu yang Engkau kasih. 福音堂对我来讲也是我的家，愿上帝赐福福音堂，帮助福音堂，使福音堂在将来有更大的发展。 Terus dari generasi ke generasi kita diingatkan untuk selalu mau memberitakan Injil Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita bergerak maju ke depan bagi kemuliaan nama Tuhan. On behalf of Singapore Bible College, I want to greet Gei Hokim Tong a blessed 100th
anniversary. We thank God for you, and we are excited to see what God is doing in and through you. genapkan rencanamu. Hi, I'm Dr. Ling Tipping. I'm from Singapore Trinity Theological College. On behalf of TTC, I want to wish Hoi Min Tong happy birthday and a very happy and productive centennial celebration. Besar dalam lintas waktu, generasi ke generasi. Happy birthday, selamat ulang tahun yang ke-100 tahun untuk GII Hock Im Tong. Sukses selalu, semoga selalu menjadi berkat untuk seluruh umat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Akan genapkan Happy birthday! Happy birthday Happy birthday GII Hock Im Tong. GII Hock Im Tong. GII Hock Im Tong yang ke-100. Tuhan memberkati. My life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in
in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every power as thou shalt choose. Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Take my love, my Lord, I pour at thy feet its precious store. Take myself and I will be ever only all for Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa di kebaktian doa ICLA. Kita bersyukur oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Malam ini kita semua masih dapat bersekutu. Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan keluarga juga dalam keadaan baik. Kita semua percaya sebab kita memiliki Allah yang setia, yang selalu memimpin kita di dalam kebenaran. Dan ingat, doa merupakan nafas hidup orang percaya, sebab di dalam doa kita dapat datang kepada Tuhan dan mengutarakan isi hati kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, dan kita akan mengambil saat teduh sejenak.
Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dengan tetap berdiri, kita akan naikkan satu pujian untuk mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berdoa syafaat, untuk kami berdoa bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sakit dan lemah tubuh serta dalam pergumulan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mengumpulkan kami dari tempat-tempat yang jauh, dan Engkau memberikan kami waktu untuk kami boleh berdiam diri, mencari hadirat Tuhan, dan kami boleh menaikkan permohonan kami kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan mendengar seruan doa kami, dan Tuhan juga menjawab sesuai dengan kehendak dan kebutuhan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Tuhan persiapkan secara khusus untuk dia boleh firman itu dapat kami dengar dan kami dapat mengerti, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, layakan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita kembali berkesempatan malam hari ini untuk kita membahas kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini akan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara dan kemudian kita akan berdoa. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah itu ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami saat ini bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini untuk kami berdoa dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, menerangi isi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh menghidupi ini dan melakukan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengar seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah peristiwa Tuhan Yesus di Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 ini, mungkin kita perlu sebelumnya menelusuri peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi sebelum pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan dari Kanaan ini. Kita mungkin ingat bagaimana Tuhan Yesus sebelumnya melayani di daerah Galilea, yaitu di dalam bagian yang sudah dibahas oleh khotbah dari Pak Jose dan Ibu Esther. Khususnya ada dua peristiwa besar yang dibahas di 2 minggu yang lalu berturut-turut dalam kebaktian doa, yaitu peristiwa apa Bapak Ibu Saudara? Kita tahu peristiwa itu adalah peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, dan Tuhan Yesus setelah itu juga ketika berlayar menyusuri Danau Galilea dengan perahu, murid-muridnya, sementara Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, kita ingat bagaimana terjadi ombak dan angin ribut di sana, dan Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Itu tercatat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Nah, kita tahu bahwa di dalam trayek perjalanan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus yang tadinya dari daerah selatan di daerah Galilea, di daerah yang
berwarna oranye, seperti Bapak Ibu Saudara lihat di dalam peta ini. Tuhan Yesus ada dari Galilea, dia berjalan menuju ke daerah utara. Ya, jadi peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu terjadi di daerah Galilea. Demikian juga Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu terjadi di Danau Galilea. Tetapi kita melihat peristiwa yang akan kita bahas hari ini, itu terjadi di daerah utara. Di bagian awal Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai ke-20, sebetulnya ada satu peristiwa lain, satu perikop lain yang kita tidak memiliki banyak waktu untuk dapat membahasnya hari ini. Tetapi di situ kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu didatangi oleh orang-orang Farisi dan pemimpin agama Yahudi yang mempertanyakan atau lebih tepatnya mempersalahkan murid-murid Tuhan Yesus yang mereka anggap melanggar tradisi agama Yahudi. Dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara? Dalam hal urusan cuci tangan sebelum makan. Jadi ini sepertinya murid-murid Tuhan Yesus dicari-cari kesalahannya oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Setelah itu Tuhan Yesus menghardik mereka, menegur mereka, orang-orang Farisi itu, dan dikatakan dia menyingkir ke daerah utara, yaitu daerah yang dihuni oleh bukan orang-orang Yahudi, seperti di Galilea di selatan, tetapi daerah ini sudah berbatasan dengan kota Tirus dan Sidon, dikatakan di situ, yaitu di daerah Syria. Yaitu satu wilayah di mana mayoritas penduduknya bukan orang Yahudi lagi, tetapi orang-orang Israel yang sudah kawin campur dengan bangsa asing. Nah, disinilah terjadi satu pertemuan yang penting antara Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan, yang kita tadi lihat bagaimana dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang dirasuk setan. Nah, apa yang menjadi jawaban dari Tuhan Yesus? Kalau tadi kita membaca dengan seksama, kita melihat di bagian awal Tuhan Yesus tidak menjawab apa-apa. Sama Tuhan Yesus didiemin. Ya. Dan setelah itu kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus merasa terganggu. Mereka mengatakan, ayo guru, diusir saja orang ini. Ya. Tetapi apa yang menjadi respon Tuhan Yesus setelah itu? Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi kita sudah melihat Tuhan Yesus memberikan satu respon, satu jawaban. Yaitu dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini sebetulnya satu kalimat atau satu pernyataan yang wow, begitu ya, yang sangat mengagetkan. Kenapa? Karena di sini Tuhan Yesus sepertinya kok terdengar cuek atau tidak berbelas kasihan. Bukankah perempuan Kanaan ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan dia saat itu sedang butuh-butuhnya akan pertolongan Tuhan. Ya. Itu sebabnya kalau kita melihat respon misalnya tadi murid Tuhan Yesus itu juga mengagetkan. Sudah melihat orang yang butuh untuk ditolong oleh Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Murid-muridnya malah mengatakan, guru suruhlah orang ini pergi. Dengan kata lain, ini orang annoying. Ini orang mengganggu kita. Apalagi dia berteriak-teriak, mungkin histeris begitu. Dan setelah itu kita, kalau mengikuti alur peristiwa tadi, ya, respon yang diberikan Tuhan Yesus itu mengagetkan. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-26, Matius 25, Tuhan Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat Tuhan Yesus ini mungkin adalah salah satu kalimat yang seringkali disalahartikan. Kenapa? Khususnya karena kita melihat kata anjing di sana. Ya. Seolah-olah kalau kita membaca ini, itu seolah-olah Tuhan Yesus itu dianggap ya, atau menganggap bahwa perempuan ini adalah, seekor anjing. Dan kita tahu anjing adalah binatang yang dianggap tidak berharga. Bahkan di dalam kultur atau tradisi orang Yahudi pada saat itu, anjing liar itu dianggap sebagai hewan yang najis. Kalau orang bersentuhan dengan anjing liar,
itu dia harus mentahirkan dirinya. Nggak boleh ikut upacara agama pada saat itu, karena hewan anjing liar itu dianggap sebagai kotor, najis. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam bahasa asli yang dipakai dalam teks ini, yaitu bahasa Yunani, maka kata yang dipakai untuk mendeskripsikan kata anjing tadi itu adalah kata kunarion, yaitu memiliki arti anjing kecil atau anjing peliharaan, pet, begitu ya, pet dog. Bukan kata kuon, yaitu kata yang berarti anjing liar, yang seringkali itu dipakai untuk simbol uncleanness atau ketidaktahiran atau ketidakbersihan, begitu ya. Jadi kata yang dipakai di sini adalah anjing kecil atau anjing peliharaan. Artinya apa? Jadi konteksnya di sini adalah Tuhan Yesus bukan sedang merendahkan perempuan Kanaan itu. Ya. Dia tidak sedang merendahkan perempuan Kanaan itu, tetapi Tuhan Yesus di sini sedang menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus adalah dia menjadi seorang Mesias, yaitu seorang yang membawa keselamatan, memberitakan keselamatan, menyatakan keselamatan utamanya kepada bangsa Yahudi. Ya. Nah, itulah konteks dari pernyataan atau statement itu. Nah, lalu bagaimana respon perempuan Kanaan tadi? Kita bisa melihat bagaimana perempuan Kanaan yang adalah orang asing ini, orang kafir ini, bangsa penyembah berhala ini, dia justru memiliki iman yang sangat besar sekali. Dia memiliki keyakinan kuat bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Dia memiliki keyakinan yang kokoh, yang ironisnya itu justru tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang yang justru Tuhan Yesus itu datang untuk melayani. Tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi. Tidak memiliki keyakinan seperti ini. Bahkan ada sebagian murid-murid Tuhan Yesus pun yang masih belum betul-betul menyadari siapa Tuhan Yesus itu. Jadi sebetulnya perempuan Kanaan ini adalah seorang perempuan yang hebat. Dia memiliki satu iman yang kokoh. Dia memiliki satu keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas roh-roh jahat, berkuasa atas segalanya. Sosok keyakinan yang hebat. Maka di sini kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus memiliki satu sifat Allah, yaitu apa? Dia Maha Tahu. Dia sangat mengenal perempuan Kanaan itu. Oleh sebab itu dia mengatakan, besar sekali imanmu, hai ibu. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Wow! Bapak Ibu Saudara, ini satu pernyataan yang sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan Yesus nggak sembarangan memberikan statement seperti ini, memberikan dalam tanda kutip pujian seperti ini kepada sembarangan orang. Apalagi kita melihat pada saat ini bahwa ini adalah kita berbicara seorang perempuan asing, perempuan kafir, perempuan Kanaan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa tarik dari pengalaman ini, dari peristiwa ini? Saya rasa di sini Tuhan Yesus memakai perjumpaan dia, peristiwa perjumpaan dia dengan perempuan Kanaan untuk mengajarkan satu lesson yang berharga, Bapak Ibu Saudara. Bahwa seringkali orang-orang yang dikatakan sebagai orang asing, orang bukan Yahudi, di dalam konteks kita saat ini mungkin orang yang bukan terlahir dari keluarga Kristen, atau orang yang belum dewasa secara rohani, tetapi kadang-kadang mereka itu justru bisa memiliki satu keyakinan yang kokoh, iman yang percaya dan teguh, yang jauh melebihi kita sebagai orang-orang percaya, atau orang-orang yang sudah lama mengikut Tuhan, orang-orang yang mungkin kita lahir di dalam keluarga Kristen. Seringkali orang-orang yang baru percaya memiliki kerinduan yang jauh lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Bahkan tidak jarang juga ada orang-orang yang baru bergabung misalnya di gereja, memiliki kerelaan melayani yang lebih sungguh-sungguh dan lebih berkomitmen daripada orang-orang yang sudah lama bergereja. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita belajar dari perempuan Kanaan yang sederhana ini. Mari kita belajar dari teladan iman dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan ini.
Khususnya Bapak Ibu Saudara di dalam minggu Thanksgiving, di mana kita mengingat akan setiap kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, juga ketika nanti kita bersama-sama beretreat sebagai satu tubuh Kristus, satu gereja Tuhan, untuk kita menyalakan kembali api kerinduan kita untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Mari kita meneladani teladan iman percaya perempuan asing ini, perempuan Kanaan ini. Saya ingin menutup dengan satu kutipan dari Hannah Willow Smith yang mengatakan, "Sight is not faith, and hearing is not faith, neither feeling faith, but believing when we neither see, hear, nor feel is faith. And everywhere the Bible tells us our salvation is to be by faith. Therefore, we must believe before we feel, and often against our feelings, if we would honor God by our faith." Penglihatan bukanlah iman, pendengaran bukanlah iman, perasaan juga bukan iman. Tetapi percaya ketika kita tidak melihat, kita tidak mendengar, atau kita merasakan. Itulah iman. Dan di seluruh Alkitab kita diajarkan bahwa keselamatan adalah melalui iman. Maka kita belajar untuk percaya sebelum kita merasa. Dan seringkali mungkin itu melawan akan perasaan kita. Yaitu ketika kita menghormati Allah melalui iman kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini menolong kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kita meneladani iman percaya dari perempuan Kanaan ini, yang betul-betul memiliki keyakinan akan Kristus, yang melampaui apa yang dia lihat, melampaui apa yang dia dengar, melampaui apa yang dia rasakan. Kiranya ini yang menjadi pengalaman iman percaya kita sehari-hari bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan melalui peristiwa perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan yang percaya. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali ketika hamba-Mu mungkin sekian lama mengikut Tuhan, kami seringkali iman percaya kami belum sedemikian kokoh. Seringkali kami masih mengalami keraguan. Seringkali kami masih harus bergumul di dalam rasa takut atau ragu. Atau bahkan mungkin kami seringkali lupa akan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya firman-Mu menolong kami, meneguhkan kami, mengangkat kami, dan membawa kami untuk kami di dalam iman dan percaya kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Kiranya Engkau menopang kami, kiranya Engkau nyatakan anugerah-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Tuhan ku percaya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Kaulah jawaban di setiap doaku
bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan, aku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita memasuki pada Minggu Thanksgiving. Dan saya ingin mengucapkan selamat Happy Thanksgiving kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita bersyukur atas berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kita semua. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kita dalam keluarga saudara, pekerjaan, dan kehidupan, kesehatan saudara.
Dan mari Bapak Saudara, pada hari ini kita mau bersama-sama, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Mari saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa syukur. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara kami, Engkau telah menyertai kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami juga boleh memasuki pada akhir bulan November ini, di mana kami boleh merayakan Thanksgiving. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami keluarga, Engkau boleh memberikan keluarga, juga keluarga rohani bagi kami, di mana kami juga boleh merayakan bersama. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang senantiasa memimpin, menolong dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena kami mempunyai Tuhan yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas keluarga kami bersyukur atas pekerjaan yang telah Kau sediakan. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala sesuatu yang Kau cukupkan bagi kami. Kami juga bersyukur atas pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kami bersyukur atas penebusan yang telah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk saudara seiman kami yang ada bersama-sama dengan kami, yang mendukung dan mendoakan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas begitu banyaknya berkat di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, dan nama-Mu ya Tuhan ditinggikan, dipuji ya Tuhan, dan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa agar setiap jemaat untuk dapat selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan dan situasi. Tidak mudah saudara, karena kita manusia sering sekali untuk mengkomplain atau menggerutu, tapi kita berdoa agar setiap kita dapat mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Yang kedua saudara, kita mau berdoa agar kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kita, bagi setiap jemaat dan juga keluarga kita yang pada saat ini mungkin mengalami pergumulan di dalam pekerjaan dan kesehatan. Mungkin mereka bergumul di dalam pekerjaan mereka sulit, mungkin mereka lelah secara fisik, atau mungkin ada banyak hal-hal yang kesulitan dalam pekerjaan. Tuhan boleh berkati. Mungkin juga ada jemaat yang mengalami kesulitan di dalam kesehatannya, mengalami kelemahan tubuh. Kita doakan. Mari kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa Tuhan agar sungguh kami boleh belajar atau senantiasa mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Ampunilah kami ya Tuhan jika mungkin terkadang kami sering sekali untuk mengkomplain, mungkin kami menggerutu, kami tidak bersyukur ya Tuhan atas banyak hal dalam kehidupan kami. Kami mau ya Tuhan untuk dapat bersyukur dalam segala sesuatu, di dalam keadaan yang baik walaupun keadaan yang buruk. Karena kami tahu Tuhan ada beserta menyertai kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya Engkau terus boleh memberikan kekuatan bagi setiap jemaat-Mu, agar di dalam pergumulan yang mereka hadapi, persoalan mungkin di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, Tuhan Kau boleh kuatkan, Kau boleh memberikan kelancaran, dan juga Kau boleh senantiasa yang menolong ya Tuhan di dalam segala kesulitan yang kami dan juga jemaat alami. Kiranya kami terus boleh berpegang teguh kepada pimpinan-Mu, kiranya kami terus boleh bersandar kepada-Mu ya Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan kami yang teguh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk setiap keluarga jemaat yang belum mengenal Tuhan. Mungkin ada anggota keluarga kita, mungkin anak kita, atau mungkin saudara kita, orang tua, menantu, atau mungkin mereka jauh dari Tuhan. Kita doakan Tuhan terus boleh menjamah hati mereka, sehingga kita terus doakan bagi mereka, sehingga mereka boleh membuka hati mereka dan boleh mengenal akan Tuhan. Kita juga doakan setiap jemaat, agar sungguh di dalam tutur kata, tindakan kita mempunyai hati yang bermisi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, khususnya bagi keluarga kita, dan juga kepada rekan-rekan kerja, atau mungkin dimanapun Tuhan tempatkan. Mari kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap anggota keluarga kami, mungkin anggota setiap jemaat-Mu, mungkin ada orang tua, anak, atau mungkin menantu, saudara kami yang pada saat ini belum percaya ataupun meninggalkan Tuhan. Tuhan, kiranya Kau boleh berbelas kasihan kepada mereka. Kami rindu ya Tuhan agar mereka dapat mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mau terus berdoa bagi mereka ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh menjamah hatinya,
agar sungguh ya Tuhan, Kau boleh berbicara kepada mereka dan Roh Kudus boleh mencelikan mata hati mereka, sehingga mereka boleh mengenal akan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan agar setiap kami, setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang telah Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga kami khususnya, atau mungkin di tengah rekan kerja kami, ataupun dimanapun. Kami rindu ya Tuhan lewat tingkah laku kami, sikap perbuatan kami dapat memberitakan kabar baik itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mungkin kami yang takut untuk memberitakan kabar baik itu, Tuhan Kau boleh memberikan keberanian bagi kami, sehingga kami ya Tuhan Kau boleh memakai hidup kami menjadi alat-Mu memberitakan kabar baik ini kepada mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan setiap jemaat-Mu dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Kita mau berdoa Saudara, kita bersyukur ada penginjil Yeremia yang akan melayani di dalam kebaktian bahasa Indonesia, dan minggu lalu bersyukur sudah melayani kebaktian bahasa Inggris, dan kita mau berdoa Saudara dalam segala persiapannya, khususnya dalam minggu ini ada Thanksgiving dan juga pelayanan minggu. Tuhan boleh memakai Pak Yeremia di dalam segala persiapannya, boleh berbicara kepada jemaat. Doakan juga untuk Reverend Janelle Louis yang akan melayani dalam kebaktian bahasa Inggris. Tuhan boleh memberkati juga dalam segala persiapannya. Doakan saudara untuk ibadah pada minggu ini dan setiap mereka yang melayani, kiranya Tuhan boleh memberkati, jemaat boleh mengalami Tuhan, dan mungkin ada yang mengalami kesulitan, mereka boleh kuatkan oleh firman Tuhan lewat ibadah pada minggu ini. Kita doakan. Tuhan, kami mau serahkan untuk kebaktian pada minggu ini. Kami mau terus berdoa bagi Pak Yeremia yang akan melayani pada kebaktian Indonesia, dan juga Reverend Janelle Louis yang akan melayani di dalam kebaktian bahasa Inggris, dan juga ada guru-guru sekolah minggu juga. Kami rindu ya Tuhan, agar Tuhan terus boleh memberkati setiap para pembicara di dalam segala pergumulan mereka hadapi, sehingga mereka ya Tuhan, Kau boleh memberkati dan berbicara kepada setiap jemaat-Mu lewat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati dalam kesehatan mereka juga, dan juga dalam segala persiapannya. Kami rindu ya Tuhan, dan dalam setiap ibadah yang ada dalam minggu ini, Kau boleh memberkati. Agar kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh dikuatkan ya Tuhan, dalam masa-masa sulit dan sukar dalam kehidupan kami. Kami dapat dikuatkan oleh firman-Mu, dan juga lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, semua elemen liturgi yang ada boleh sekali lagi menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik. Kami mau serahkan gereja-Mu, ICLE, hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa khusus bagi Thanksgiving Retreat yang akan diadakan pada hari Jumat dan juga sampai hari Sabtu ini. Yang pertama, kita doakan untuk kedua pembicara. Ada beberapa sesi yang akan dibawakan. Tuhan boleh memakai setiap pembicara, boleh menjadi alat Tuhan berbicara kepada setiap jemaat. Doakan untuk Pak Leonard, doakan Pak Yeremia. Doakan juga saudara di dalam perjalanan pulang pergi jemaat, agar mereka dapat sampai dengan selamat. Ada yang pergi dengan mobil pribadi, ada juga yang akan pergi naik bus. Kita doakan Tuhan boleh melindungi. Doakan saudara agar dalam retreat kali ini saudara, jemaat dapat mengalami kebangunan rohani. Mungkin bagi mereka yang sudah suam kuku, bagi mereka yang sudah mungkin begitu lelah dalam dan juga mungkin lemah di dalam spiritual mereka boleh sekali lagi dibangunkan kembali dan mengalami keintiman dengan Tuhan melalui retreat kali ini. Kita doakan ketiga hal ini. Tuhan, kami mau berdoa khusus bagi Thanksgiving Retreat yang akan diadakan pada hari Jumat sampai Sabtu ini. Kami khusus berdoa bagi kedua hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Leonard yang akan berbicara melalui retreat dan juga bagi Pak Yeremia. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh memberkati kedua hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala persiapan minggu ini. Kau boleh pakai mereka sehingga mereka ya Tuhan dapat sekali lagi menyentuh hati jemaat, dan Kau boleh firman-Mu ya Tuhan boleh sekali lagi membangkitkan kembali semangat dan juga kasih jemaat-Mu ya Tuhan kepadamu. Kami berdoa Tuhan juga untuk perjalanan dari pulang pergi jemaat dari LA atau mungkin dari beberapa daerah sekitar ke Pali Retreat. Kami berdoa Tuhan agar Engkau boleh melindungi. Ada yang mungkin naik mobil pribadi, juga ada naik bus. Engkau sendiri boleh melindungi dan menyertai. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kebangunan rohani bagi setiap jemaat. Kami rindu ya Tuhan bagi jemaat yang mungkin mengalami kelelahan atau mungkin kerohanian yang sudah padam. Kami rindu ya Tuhan agar lewat momen ini mereka boleh dibangkitkan kembali semangat mereka. Mereka boleh mengalami keintiman dengan Tuhan melalui retreat kali ini. Kami mau serahkan retreat ini ke dalam tangan-Mu dan terus kami berdoa. Amin.
Kita terus doakan saudara untuk retreat. Kita doakan saudara dari jalan acara dari awal sampai akhir. Ada beberapa sesi mungkin dari awal, dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Kita doakan Tuhan terus boleh menyertai, memberkati. Doakan untuk kondisi cuaca yang mungkin cukup dingin, Tuhan boleh menolong. Doakan juga untuk keamanan, agar semua boleh berjalan dengan baik, dan juga kesehatan jemaat. Tuhan memberikan imun yang kuat bagi setiap jemaat. Doakan juga untuk setiap tim panitia yang dalam segala persiapannya yang dalam beberapa hari ini dan juga pada hari H, Tuhan boleh memberkati tim panitia. Kita doakan 3 hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk Thanksgiving Retreat pada Jumat sampai Sabtu ini. Kami terus doakan untuk jalan acara dari hari Jumat sampai ke Sabtu. Tuhan, Kau boleh memberkati, menyertai. Di dalam setiap sesi yang ada, Tuhan, dalam jalannya acara, puji-pujian yang akan dibawakan, setiap sesi yang ada, acara, kami berdoa Tuhan boleh memberkati di dalam setiap acara ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi, kondisi ketika di sana. Untuk cuaca Tuhan, Kau sendiri boleh memberkati ya Tuhan, sehingga memberikan cuaca yang baik bagi di Pali ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keamanan, Kau boleh sertai ya Tuhan, memberikan rasa aman bagi setiap jemaat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesehatan jemaat. Kau boleh memberikan tubuh imun yang kuat, sehingga jemaat di dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami berdoa Tuhan juga untuk panitia di dalam segala persiapannya yang harus mereka lakukan, terus boleh memberikan mereka hikmat bijaksana, dan juga dalam segala persiapan yang Engkau sering boleh mengatur dan menolongnya. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi Amerika. Kita terus doakan Tuhan boleh melindungi rakyat Amerika di dalam masa-masa Thanksgiving ini, khusus bagi mereka yang berpergian, mungkin travel by naik mobil atau naik pesawat. Tuhan boleh melindungi dalam masa-masa seperti ini. Kita mau berdoa khusus bagi orang-orang Kristen, bagi gereja-gereja di Amerika, dapat terus boleh mengalami kebangunan rohani, menjaga imannya, dan Tuhan terus boleh memberikan pertumbuhan bagi setiap orang Kristen di Amerika ini, tetap terus percaya kepada Tuhan, menjadi saksi bagi orang-orang, khususnya bagi kaum yang percaya. Kita doakan bagi 2 hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi Amerika ke dalam tangan-Mu saja, khusus bagi kami berdoa di dalam masa-masa Thanksgiving, di dalam mungkin ada yang bekerja, ada yang berlibur, ada yang travel. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh menyertai setiap umat-Mu, Kau boleh memberkati setiap jemaat-Mu di dalam, dan juga setiap rakyat di Amerika ini Tuhan, melindungi mereka, menyertai mereka ya Tuhan, dan berikan rasa aman ya Tuhan, khusus di dalam masa-masa ini. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi gereja-gereja di Amerika. Kau berkati ya Tuhan setiap para pemimpin gereja. Kau berkati ya Tuhan bagi setiap orang-orang Kristen yang di Amerika ini Tuhan, agar sungguh mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka memiliki kehidupan yang baik, kehidupan rohani yang baik. Di dalam setiap tutur kata tindakan mereka ya Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal akan Tuhan. Kami rindu itu adalah satu pertumbuhan rohani bagi setiap gereja-gereja, orang-orang Kristen, dan juga generasi-generasi muda ya Tuhan yang cinta Tuhan. Kami mau serahkan negara ini, khusus bagi orang Kristen, hanya dalam tangan-Mu saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita mau berdoa bagi Israel dan juga Hamas yang masih di dalam peperangan. Kita doakan agar kedua Israel dan juga Hamas terjadi kedamaian. Tuhan boleh menolong bagi setiap kedua pemimpin, mungkin dan juga pemerintah ya, agar terjadi kedamaian, konflik dapat segera berakhir. Kita doakan akan 2 hal ini. Yang kedua, saudara, kita berdoa juga bagi mereka yang terkena dampak, saudara, bagi mereka yang mungkin kehilangan keluarganya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan segalanya mungkin. Kita doakan, saudara, mereka boleh melihat kepada Tuhan, dan Tuhan kuatkan, lindungi, dan menghibur mereka. Kita doakan akan 2 hal ini. Tuhan, kami terus berdoa bagi peperangan yang terjadi di antara Israel juga Hamas yang masih terus berlangsung. Kami berdoa Tuhan bagi kedua negara ini, khusus bagi Israel dan juga Palestina. Kami berdoa Tuhan agar terjadi kedamaian ya Tuhan. Di antara konflik-konflik yang mereka alami, Tuhan Kau boleh sendiri menyertai, memberkati ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Sehingga mereka ada kedamaian di antara mereka. Kami mau serahkan juga bagi mereka-mereka yang terkena dampak di dalam peperangan ini. Bagi mereka mungkin yang mengalami kesulitan di dalam banyak hal, mungkin mereka kekurangan akan makanan, kekurangan tidak ada tempat tinggal, mungkin ada banyak bantuan yang mungkin mereka masih perlukan. Tuhan Kau boleh sediakan, Kau boleh menguatkan mereka di dalam kelemahan mereka, Kau boleh melindungi mereka dan juga boleh menghibur mereka di dalam masa-masa duka yang tidak mudah seperti ini.
Kami mau serahkan bagi kedua negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tidak terus kami berdoa. Amin. Kita bawa segala pokok pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala pergumulan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala keluh kesah kami dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu melihat kepadamu sebagai sumber kekuatan kami. Kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu saja. Tidak terus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kebaktian doa ini, kita akan menaikkan satu pujian, mengikut Yesus. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita semua dalam mengiring Yesus. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu.
Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik, Bapak Saudara, sungguh bersyukur Saudara dapat mengikuti kebaktian doa pada hari ini dan juga Saudara dapat dan bersyukur Saudara kita telah memasuki masa Thanksgiving pada minggu ini. Dan bagi Bapak Saudara yang akan mengikuti Thanksgiving pada hari Jumat dan sampai Sabtu ini, Saudara, saya ingin remind Saudara untuk dapat membawa bedding Saudara dan juga Saudara bisa melihat kembali itu packing list apa saja yang perlu Saudara bawa pada hari Jumat dan sampai Sabtu. Nah, Saudara, untuk bagi Saudara yang naik bus, Saudara dapat datang jam 8 pagi di Pastori, Saudara ya. Jam 8 pagi di Pastori pada hari Jumat ini. Bagi Bapak Saudara yang dapat naik mobil sendiri, Saudara dapat bertemu di Palais Retreat jam 11 pagi. Dan nanti Saudara lokasi GPS-nya akan dibagikan Saudara di dalam grup WA Thanksgiving. Demikian warta Saudara untuk Thanksgiving Retreat. Doakan agar sungguh kita boleh sekali lagi menikmati dan Tuhan boleh memberkati Thanksgiving Retreat pada tahun ini. Sampai ketemu Saudara pada hari Jumat dan juga sampai ketemu pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days.
praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every power as thou shalt choose. Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Take my love, my Lord, I pour at thy feet its precious store. Take myself and I will be ever only